Baginya menjadi seorang pengusaha adalah sebuah kecelakaan. Cita-citanya ketika kecil justru ingin menjadi pilot. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi kunci suksesnya. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan pengusaha Sandiaga Uno dalam Satu Indonesia. Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu pengusaha bertangan dingin tanah air. Sempat jadi korban PHK akibat krisis moneter 1998, Sandiaga putuskan untuk membangun bisnis investasi bersama rekan sekolahnya, Rosan Ruslani. Langkah mereka meyakinkan investor asing pun moncer. Kini, 20 tahun sudah yang menggeluti dunia usaha di banyak sektor. Tahun 2013, majalah Forbes menempatkan Sandiaga Uno sebagai orang terkaya ke-47 di Indonesia. Kesibukannya sebagai pebisnis tak menyurutkan semangatnya menjaga kesehatan. Lari maraton, basket, dan berenang ia lakoni 5 kali dalam seminggu. Pria berdarah Gorontalo ini pun ditunjuk sebagai Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI sejak 2013 lalu. Belakangan, namanya mengemuka ke publik dan ramai diperbincangkan sejak ia mendeklarasikan diri siap bertarung dalam Bursa DKI 1. Sorry ganggu Mas Andi, apa kabar? Apa kabar, Marisa? How are you? Halo, halo. This is Manov, my good friend. Halo Mas Manov. Iya, sorry aku gangguin ini ngobrol. Enggak, udah kelar ya. Oh, udah mau duluan juga? Udah kelar kok. Oke, thank you. bye See you. Manov. Mas Andi, ini habis ngapain tadi? Habis Tadi habis renang, cooling down. Kayaknya emang kalau misalnya ngomongin Mas Andi itu nggak jauh-jauh dari olahraga. Biasanya dalam seminggu itu misalnya boleh dipersentasekan gitu ya. Dari 100% olahraga itu berapa persennya kehidupannya Mas Andi? Jadi kalau dari 7 hari, 5 hari olahraga. Dari 7 hari 5 hari olahraga. Ya, jadi aku nggak hanya olahraga, cuman Senin sama Kamis. Soalnya Mas Andi itu kan melakukan olahraga banyak banget. Lari iya, kemudian renang iya, pokoknya macam-macam deh. Nah ceritanya bagaimana Mas Andi itu akhirnya bisa menjadi ketua PRSI? Nah, setelah ada pergantian di 2013, waktu itu ada peremajaan daripada atlet-atlet, diperlukan katanya sosok yang energizer gitu ya, muda. Jadi saya terpanggil untuk mengurus PRSI. Memang pembinaan olahraga di Indonesia itu kompleks sekali ya, karena sudah hampir dipastikan Indonesia maju, tapi negara-negara lain sekitar kita itu lebih maju lagi. Ibaratnya kita jogging, mereka sprinting. Jadi kerjanya keras. Nah kalau misalnya dari renang, apa yang kira-kira masih perlu dikembangkan lagi? Pembinaan, pembangunan infrastruktur. Seperti misalnya infrastruktur kolam renang ini usianya udah lebih dari 60 tahun. Bayangin aja gitu. Saya juga notice kaosnya berlari untuk berbagi. Oh iya, ini gerakan charity. Ada juga berenang untuk berbagi. Dan kita memang kalau dilihat sekarang sport sudah digabung dengan tourism dan charity dan social investment. Iya, betul banget. Nah bicara mengenai berlari, Mas Andi kan ini kayaknya udah waktunya jam lari. Saya nunggu aja di sana. Oke, Marisa mau ikut lari? Bisa kok. Kayaknya aku nggak bawa equipmentnya, tapi aku nunggu aja Mas Andi ya. Oke. Berapa kilometer tadi Mas Andi? Enggak banyak. 10 kilo aja. Oke, nanti kalau misalnya udah jadi gubernur apa masih sempat olahraga kayak gini? Kalau olahraga harus dijadiin bagian dari keseharian dan kehidupan kita sih. Dan
menurut saya ini masyarakat metropolis Jakarta ini harus lebih digiatkan olahraganya ya. Mas Sandi ini kan udah jadi pengusaha udah 20 tahun lebih. Bisa dikatakan udah enak gitu loh. Terus apa yang mendasari Mas Sandi memutuskan untuk ya oke, kayaknya 2017 nih oke nih jadi DKI 1? Sebetulnya sih saya nggak pernah berpikir. Demi Allah saya nggak pernah berpikir maju posisi ini, maju posisi sana. Waktu saya membuat usaha juga karena keterpaksaan saya di PHK waktu tahun 97 ada krisis ekonomi Asia. Waktu di Amerika Serikat. Saya di PHK akhirnya harus kembali memulai dari bawah banget, pernah bangkrut dan pernah ngerasakan bagaimana nggak punya sama sekali gitu loh. Jadi saya melangkah aja, alhamdulillah diberi kesempatan menjadi pengusaha dan membangun usaha dari 0 sampai ya 20 tahun kita punya karyawan sekitar 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Tapi pada satu saat saya waktu itu ada pembicaraan sama Pak Prabowo sih sebetulnya. Jadi setelah Pilpres 2014 dia mengajak saya bergabung di Gerindra. Saya bilang, Pak, saya kayaknya mau fokus di dunia usaha aja. Terus ada satu kata yang betul-betul mengusik dari segi baik kepribadian maupun dari segi bagaimana saya melihat masa depan Indonesia. Dia bilang, kamu jadi pengusaha udah 20 tahun, udah dapet semuanya gitu. Mau apa lagi sih katanya. Sudah saatnya mengabdi buat bangsa dan negara. Dan jangan lupa loh, pengusaha itu banyak sekali dapat dari bangsa Indonesia gitu. Juga saatnya harus berbagi kembali. Nah, saya terpanggil terus terang. Reaksi keluarga ketika akhirnya Mas Sandi, ya oke, nyalon DKI 1. Gimana Nervous, istri ya? dan anak? Nervous. Dan Nervousnya terutama seperti anak apa? saya. Anak Oh, ya? saya sebetulnya nggak setuju, anak saya yang paling sulung ya. Dia bilang, apa sih yang kamu cari, Dad gitu. Papa mau cari apa lagi gitu loh. Ini, tapi kan saya bilang kita bertanggung jawab. Banyak sekali mungkin yang belum tersentuh dengan kegiatan kita. Mungkin kita hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi 30.000 orang. Kalau kita masuk di politik, kita bisa membuat kebijakan yang bisa memberdayakan mungkin puluhan juta atau ratusan juta rakyat Indonesia. Jadi dia bisa mengerti. Tapi begitu mau maju atau Jakarta gitu, dicalonkan di Jakarta, dia yang salah satu juga yang bilang, berpikir dulu. Dan saya masih dalam tahap meyakinkan dia gitu. Yang penting istri sama ibu sudah memberikan restu. Saya bilang ya saya jalan, tapi ya ini it's a work in progress ya. Work in progress. Mesti terus meyakinin mereka. Oke. Emang bener dulu orang tua itu sebenarnya nggak mau Mas Sandi jadi pengusaha? Saya sendiri nggak yakin waktu itu. Jadi waktu itu saya selalu mempertanyakan bisa nggak saya. Yang selalu kasih semangat itu istri saya. Di Satu Indonesia bersama dengan tokoh inspirasional Sandiaga Uno, dan saat ini kami sudah berada di kediaman orang tua Sandiaga Uno, Ibu Min Uno dan juga Pak Henk Uno. Mas Sandi, ada nggak ritual keluarga yang sampai sekarang tuh masih dilakukan? Ritual keluarga yang selalu kita usahakan lakukan tiap hari Jumat. Habis sholat Jumat ini saya selalu di rumah ibu. Jadi banyak meeting-meeting dipindahin ke rumah ibu untuk sekalian saya mau spend time sama beliau. Dan sebetulnya sih setiap kali hari Jumat itu juga dapat inspirasi dan dapat masukan-masukan dari beliau. Karena terus terang banyak tentunya sumbangsih dari ibu yang nggak bisa dilepaskan dari di mana saya berada sekarang. Apa sih message yang selalu diajari oleh Bu Min ke Mas Sandi yang sampai sekarang masih terus dipegang? Bu Min itu disiplin banget orangnya. Kelihatannya kan ketawa-ketawa tapi galaknya setengah mati sebetulnya. Jadi dia mendidik dengan penuh kedisiplinan. Dan dalam saya mengelola usaha maupun membesarkan keluarga saya banyak pakai prinsip-prinsipnya Bu Min gitu. Kan sekarang kan Mas Sandi itu kan pengusaha, lama banget jadi pengusaha. Emang bener dulu orang tua itu sebenarnya nggak mau Mas Sandi jadi pengusaha? Benar, jadi karena
mama kan guru, Iya. terus papa itu karyawan di sebuah perusahaan migas. Ibu sama bapak itu nggak nyaman gitu loh, karena di benak mereka bahwa kesuksesan selalu ada dua gitu. Kesuksesan itu kalau akademinya dapat S3 gitu, kalau jadi dokter, atau kalau karyawan itu udah menjadi pimpinan seperti direktur utama dan lain-lain. Di awal-awal kan tadi Mas Sandi bilang orang tua tuh ketar-ketir gitu. Nah bagaimana Mas Sandi waktu itu meyakinkan bahwa ya I can do it? Gitu. Saya sendiri nggak yakin waktu itu. Jadi waktu itu saya selalu mempertanyakan bisa nggak saya. Yang selalu kasih semangat itu istri saya. Jadi Nur, istri saya selalu bilang, udah bang, pokoknya kita maju aja, percaya, Bismillah maju gitu. Dia selalu kasih semangat. Dan karena dia memang dari backgroundnya ayahnya juga pengusaha. Gitu. Dulu kita juga pernah susah kok seperti ini. Sampai akhirnya dia pernah menjual perhiasannya waktu itu. Ini saya sampai terenyuh gitu loh. Dia jual perhiasannya untuk bantu-bantu modal usaha, bantu-bantu bayar kehidupan sehari-hari. Jadi dia melakukan sacrifice gitu loh. Dulu dari kecil punya cita-citanya apa sih Mas Sandi? Ya seperti semua anak-anak, dia cita-citanya jadi pilot. Tapi anak-anak muda kan kalau lihat pesawat waktu anak-anak kecil itu pengennya jadi pilot. Terus begitu pakai kacamata minus gitu, terus ya udah nggak bisa jadi pilot. Oke, kalau misalnya bicara mengenai cita-cita jadi pilot, kayaknya bisa jadi pilot di satu Indonesia deh. Waduh, ini dapat dari mana lagi? Ini punya saya. Nggak tahu, punya Mas Sandi atau punya tim satu Indonesia? How do I look? You look great. You look like a proper pilot. Makanya itu akhirnya Mandala Airlines itu Mandala Airlines akhirnya harus landing. Mandala Airlines itu satu mungkin dari mimpi saya. Bagaimana merevitalisasi perusahaan salah satu aset bangsa. Ya saya nggak malu ya share bahwa kita gagal gitu. Ya oke. Dulu waktu kuliah Mas Sandi mau terus pakai topi itu. Oh, Kayaknya dia masih pengen tetap jadi pilot gitu ya. Waktu kita flashback sedikit, waktu kecil itu kan Anda kalau tidak salah lulus dengan IP 4,0 itu betul? Dari akhir? Iya. Dari awal sampai akhir Mas Sandi? Itu, oke, Mas Sandi nggak punya kehidupan ya soalnya, belajar aja. Ya saya kalau disuruh ulang lagi mungkin saya akan lebih banyak gunakan untuk networking ya dan berteman. Memang waktu kuliah itu karena diancam-ancam sama ibu, mungkin harus kelar cepet, nilainya harus bagus. Dan saya ingat waktu saya SMA setiap kali dapat nilai jelek itu ditempel tuh hasil-hasilnya di kamar gitu loh. Karena itu terpatri terus, jadi sekolah saya serius sekali dan ya memang fokusnya belajar dan malah di teman-teman bilang ini kutu buku nih. Katanya Mas Sandi sebel dibilang kutu buku. Sebel lah. Kan keren Mas Sandi. Enggak lah kan kutu kayak buku itu keren loh. Kayak geek gitu loh. Well, for some women. Dan iya rambutnya gede gitu terus pakai kacamata tebel. Dulu saya -10. No way. -10 jadi tebel banget gitu. Terus kan ada lasik, terus dilasik. Jadi ya agak sebel tapi ya udah. Beruntung udah punya pacar waktu itu yang walaupun on and off ya dan Ibu Nur sama Nur. Oke. Ini ada foto satu orang yang mungkin meaningful buat Mas Sandi. Very meaningful. Siapa dia dan kenapa meaningful banget? Ini Pak William Suryajaya. Ini mentor saya, pendiri dari Astra International, perusahaan yang boleh dibilang sekarang menjadi tertinggi dari segi kapitalisasi pasar dan perusahaan yang tersukses yang dilahirkan oleh anak bangsa. Saya alhamdulillah punya kesempatan beberapa tahun berguru sama beliau dan beliau menyisakan waktu setiap Sabtu makan siang sama saya waktu saya baru mulai jadi pengusaha. Wow. Yang membuat saya kagum sama dia waktu dia mendirikan perusahaan di tahun 50, dia tuh visi misinya nggak menjadi perusahaan terbesar di Indonesia atau menjadi yang terkaya di Indonesia. Visinya waktu itu adalah menjadi aset bangsa. Jadi cara berpikirnya dia itu bahwa ini adalah bagian dari kesuksesan bangsa dan kalau di Islam konsepnya itu rahmatan lil alamin, di mana menjadi berkah bagi semesta alam gitu. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa William Suryajaya ini adalah mentor Anda gitu.
Nah, Anda kan juga selama ini udah sering banget mentorin orang-orang gitu, termasuk lewat Twitter juga kan. Kalau misalnya ke anak Anda, apa sih bahan mentorship yang Anda selalu tekankan pada anak Anda? Yang selalu saya bilang bahwa saya punya kesempatan untuk bertemu begitu banyak anak muda di Indonesia. Dan nggak semuanya itu seberuntung kalian, anak saya ya, seberuntung kalian. Jadi pertama mensyukuri, kita nggak selamanya di atas. Pada satu saat kita akan di bawah. Jadi saya siapkan mereka bahwa kalian tuh benar-benar harus berpikir strategis, punya tabungan, berhemat yang paling penting. Saya bilang, saya ajarin mereka, ya sekarang kita punya tapi kita harus berhemat. Kita nggak mungkin ada di posisi ini terus. Bagi waktu antara kerja sama keluarga mudah nggak, Mas? Sangat sulit. Tapi saya punya level of priority. Prioritas saya itu jelas bahwa 1 tentunya ibadah, nomor 2 keluarga, nomor 3 karir, baru nomor 4 sosial. Rata-rata yang ingin menjadi pengusaha itu takut mengambil resiko. Padahal resiko kalau kita kelola dengan baik, akan mampu kita hadapi dan kita bisa menciptakan begitu banyak peluang. Pak Sandi kecil itu sangat serius anaknya. Jadi kalau dia sekarang itu menjadi anak yang suka tersenyum, suka ketawa-ketawa, itu sangat bertentangan. Dulu waktu kecil dia sangat serius. Orangnya kayaknya apa adanya ya, dan sangat sederhana kalau aku lihat. Walaupun dia seorang pengusaha yang mungkin juga orang sudah banyak kenal gitu ya. Tapi sehari-harinya pada saat lari, very simple. Pada saat dia sama keluarganya juga apa adanya, dan bukan sekedar sama keluarganya aja, tapi sama teman-temannya semua gabung gitu bareng-bareng. Yang pasti dia paling pintar di sekolah dulu, selalu juara nomor 1. Kemudian kita selalu bilang ini yang berperilakuan selalu paling baik, paling proper, dan semuanya itu selalu terplanning, semuanya selalu ada pencapaiannya. Masih di Satu Indonesia bersama dengan tokoh kita kali ini, Sandiaga Uno, dan kali ini sudah ada di ruang kerjanya di Ray Capital Building. Mas Sandi itu kan baru-baru ini, maksudnya biasanya jadwalnya tuh emang bangunnya pagi gitu. Kayak baru-baru ini tuh jam 4 pagi udah bangun, tapi baru selesai semua aktivitas tuh jam 11.30. Termasuk di akhir sebelum Mas Sandi mau tidur itu, nge-reply Twitter satu-satu. Itu benar-benar Mas Sandi yang ini, yang Iya, pegang. tapi kalau dari teman-teman di Twitter Land itu kan mereka minta konsultasi bisnis, kadang-kadang minta tanya. Dari simple things sampai yang benar-benar berkaitan dengan kompleksitas bisnis, rasanya kasihan kalau nggak dijawab gitu loh. Kan simple things kan, kayak nasihat gitu atau advice, itu bisa mengubah masa depan seseorang loh. Tanpa kita sadari gitu. Kemarin ini ada satu pengusaha yang udah cukup tenar datang ke saya gitu loh, dan dia nyampaikan bahwa saya pernah kasih advice ke dia 5 tahun yang lalu, terus berdasarkan advice itu dia kerjakan, sekarang dia udah bisa omsetnya itu udah di atas 1 triliun, kalangan muda. Siapa ini orang ini? Namanya Ahmad Zaki dari Bukalapak.com. Oh my God, Ahmad Zaki dari Bukalapak.com. Dia bilang dia ikut session saya 5 tahun yang lalu, dan dia WhatsApp saya gitu loh. Saya bilang, kalau dia nggak mention saya juga udah lupa gitu loh. Dan it gives me the best and biggest pleasure. Jadi bener-bener ngerasa, wah apa yang kita kerjakan selama ini bisa berhasil gitu loh. Masih ingat nggak advice apa gitu yang dikasih Mas Sandi? Saya biasanya menebar inspirasi dengan mudah sekali. 4 As itu: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu yang selalu saya ulang-ulang mantranya gitu. Ini ada satu pertanyaan Mas Sandi. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya, cuma kita pilihkan aja satu. Pak, gimana cara merubah mindset dari karyawan menjadi seorang pengusaha muda? Ini dari Daisy Bataisi, tanya Sandiaga. Kalau saya ingin share ya, bahwa banyak yang menjadi karyawan itu karena ingin comfort zone. Jadi tiap bulan ingin dapat pendapatan yang tetap, tunjangan, dan lain-lain. Yang saya ingin share itu bahwa comfort zone itu adalah ilusif. Nggak ada. Comfort zone itu sebetulnya kita buat-buat sendiri. Jadi
rata-rata yang ingin menjadi pengusaha itu takut mengambil resiko. Padahal resiko kalau kita kelola dengan baik akan mampu kita hadapi dan kita bisa menciptakan begitu banyak peluang. Kalau boleh bicara tentang bisnis 2016 atau 5 hingga 10 tahun ke depan, bisnis yang paling oke yang anak-anak muda kita itu bisa oke, kita konsentrasi nih di sini aja karena emang prospeknya tuh bagus banget. Itu apa? Bisnis-bisnis yang berkaitan dengan keseharian kita, basic necessity, consumer goods atau barang-barang konsumsi, Contohnya? tapi harus dibalut dengan teknologi. Jadi fashion, makanan, kuliner, transportasi kita, agribisnis yang bikin saya terenyuh sih sebetulnya gini loh. Ini kan negeri sangat subur ya, mari saya tanam apa aja bisa. Tapi kok kita kekurangan pangan. Harga-harga sekarang melambung tinggi karena nggak ada pasokan dan jaring distribusi yang panjang. Masa nggak ada sih anak muda yang lahir menyelesaikan masalah-masalah ketersediaan pangan dan pembukaan lapangan kerja? Saya yakin itu ada gitu. Dan secara fakta anak-anak muda kita bisa bersaing. Kuncinya diberi kesempatan, diberi insentif, dikasih pendanaan, dan diproteksi, dan diberi kemudahan dalam berusaha. Nah, saya yakin ke depan kalau kita benahi kemudahan usaha, iklim investasi, kita akan mampu menciptakan anak-anak muda yang nggak akan kalah bersaing sama mau itu MEA, mau itu APEC, sebutkan aja. Indonesia itu saya sangat-sangat optimis gitu, melihat masa depan Indonesia. Tinggal ya kita berbenah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Sandi sudah berbagi di sini. Dan siapa lagi kira-kira tokoh nasional inspirasional yang akan kami hadirkan di Satu Indonesia? Jangan lupa untuk saksikan terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Mas Sandi. Thank you so much.